phone. You know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, no, I can't get him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai pembuka di sini, saya mempunyai pantun untuk kalian yang menonton video ini. Pagi-pagi minum jamu, dicampur madu biar segar. Kalau buang sampah sembarangan terus, nanti nyamuknya besar-besar. Penghormatan dan ucapan kepada Ibu Evi selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, tokoh masyarakat, dan rekan-rekan yang menonton video pidato yang berjudul Sampah Kita, Tanggung Jawab Kita, serta hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan satu tujuan mulia, membahas mencari solusi atas persoalan lingkungan yang sudah lama menghantui kita, yaitu persoalan sampah. Hadirin yang saya hormati, dampak sampah terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat kita semua tentu menyadarkan kita bahwa sampah bukan lagi masalah. Sampah bukan hanya tumpukan benda tak berguna yang dibuang begitu saja. Saat ini, kita diambang krisis di tempat-tempat pembuangan air. Sampah menumpuk tanpa kendali. Gunungan sampah menjulang tinggi dan bau menyengat yang menyebar ke pemukiman warga. Tak sedikit masyarakat terpaksa menghirup udara yang tidak layak setiap hari. Anak-anak kita tumbuh besar di lingkungan yang tercemar. Para lansia mengeluh kesakitan dan nyamuk serta lalat yang berkembang biak tanpa kendali karena senantiasa yang buruk. Saudara-saudara sekalian, sampah melimpah bukan hanya persoalan estetika, bukan sekedar soal pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Ini adalah persoalan kesehatan, persoalan moral, bahkan persoalan keadilan. Mengapa keadilan? Karena seringkali yang paling merasakan dampak dari gunungan sampah adalah masyarakat kecil yang tinggal di sekitaran pembuangan sampah. Mereka tidak mempunyai pilihan lain selain hidup berdampingan dengan limbah yang kita hasilkan bersama. Kita tidak bisa terus menutup mata. Kita tidak bisa terus bersikap seolah-olah ini adalah masalah milik pemerintah semata. Sampah adalah tanggung jawab bersama. Sampah adalah cerminan gaya hidup kita. Selama ini, kita masih terbiasa menggunakan plastik sekali pakai, membuang sampah sembarangan, dan tidak memilah sampah dari rumah, maka selama itulah kita turut menyumbangkan pada krisis ini. Saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Setiap hari, satu orang bisa menghasilkan lebih dari 0,5 kilogram sampah. Bayangkan, jika dalam suatu desa ada 2.000 orang, maka dalam sehari menghasilkan 1 ton sampah lebih. Dan itu hanya dari satu desa. Bagaimana jika kita berbicara tentang satu kota, satu provinsi, satu negara? Tanpa pengolahan yang benar, sampah itu tidak akan terus menumpuk. Sistem pembuangan sampah yang ada tidak cukup menampung. Apalagi jika masyarakat belum sadar pentingnya pengolahan sampah dari rumah. Maka bau menyengat, pencemaran tanah, pencemaran air, dan ancaman penyakit akan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hari ini, saya berbicara bukan hanya sebagai seorang warga, tetapi saya sebagian dari masyarakat yang resah melihat pegunungan sampah yang setiap hari semakin tinggi. Resah mencium bau menyengat yang menusuk hidung bahkan sebelum kita mendekati tempat pembuangan sampah air. Resah karena persoalan ini tidak kunjung terselesaikan. Seakan-akan kita semua terbiasa hidup berdampingan dengan sampah
dan bau busuknya. Mari kita buka mata bersama tempat pembuangan sampah TPA yang dulunya mungkin cukup untuk menampung sampah satu kota, kini telah melimpah. Gunungan sampah bukan hanya menjadi pandangan tak sedap, tetapi juga sumber penyakit, lalat, tikus, dan pencemaran udara. Bau menyengat itu bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat di sekitarnya. Saudara-saudara yang saya hormati, solusi tidak akan datang jika hanya saling menyalahkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem pengolahan sampah yang efektif, dari pengumpulan hingga daur ulang. Tapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif, memilih dan memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan ikut dalam kegiatan gotong royong atau bank sampah. Kita juga perlu mendorong lahirnya inovasi. Mengapa tidak mulai mengembangkan sistem kompos skala rumah tangga? Mengapa tidak mendukung usaha daur ulang lokal yang bisa mengubah limbah sampah menjadi berkah? Mengapa tidak memanfaatkan teknologi untuk mengolah sampah organik menjadi energi? Tentu semua membutuhkan waktu, tapi perubahan sampah selalu dimulai dari langkah kecil. Dan langkah pertama yang harus kita ambil adalah kesadaran. Kesadaran bahwa sampah adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bersama. Kesadaran bahwa lingkungan yang bersih bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Inilah saatnya kita berhenti saling menyalahkan. Pemerintah memang punya kewajiban menyediakan sistem pengolahan sampah yang baik dari pengumpulan, pemilihan hingga daur ulang. Tapi tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, semua itu tidak akan berhasil. Kita harus memulai dari rumah kita sendiri, mulai dengan memilah sampah organik dan non-organik. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Perubahan tidak akan mendatang jika kita hanya menunggu. Perubahan dimulai dari kesadaran, dilanjutkan dengan tindakan nyata. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita. Hadirin sekalian dan kalian yang menonton video ini, pengolahan sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Setiap individu memiliki peran penting dalam mengurangi dan mengelola sampah yang dihasilkan sehari-hari. Kesadaran aksi kecil setiap warga bisa memicu perubahan yang besar untuk masa depan lingkungan yang lebih sehat dan layak. Bau busuk dan tumpukan sampah itu bukan hanya gangguan fisik. Itu adalah peringatan moral bahwa kita telah mengecewakan bumi yang menjadi tempat tinggal kita bersama, dan kita tidak segera berubah, maka kita sedang mewariskan masalah yang lebih besar kepada anak cucu kita nanti. Oleh karena itu, mari kita bergerak mulai dari diri sendiri dan rumah sendiri. Dari kebiasaan sehari-hari, maka kita membangun budaya bersih, budaya peduli, dan budaya tanggung jawab. Bukan hanya demi lingkungan, tapi demi kesehatan, demi masa depan, dan demi kehidupan yang lebih layak. Sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan ini, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan ini, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian pidato yang saya sampaikan. Semoga dapat menyentuh hati kalian semua, menjadi awal dari perubahan yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam lingkungan. Terima kasih.